Sebetulnya kalau buat saya untung itu Lebaran 2 hari itu. Nggak ikut hari ini, ikut besok gitu Pak Kiai ya? Bukan, bisa khutbah 2 kali. Lebih baik cari mana yang menurut tradisi keluarganya apa, tradisi masyarakatnya apa, daripada cuma cari yang enak. Cari yang enak nanti kalau satu kampung itu semuanya hari rayanya Sabtu kan nanti dewe. MUI itu punya konsep Islam wasati. Jadi Islam garis tengah. Nah, Islam garis tengah inilah Islam masa depan ini. Kalau tidak ada situasi baru, tidak ada mazhab baru. Ya mazhab yang lama itu masih tetap relevan. Jadi misalnya begini ya. Mazhab baru atau kalau kita kecilkan itu pemikiran baru. Iya. Di Mekah itu, di Arab Saudi itu kan dulu dominasinya Wahabi. Itu ekstrim. Apa yang tidak ada di masa Rasul tidak mau. Tapi kenyataan itu sekarang berubah. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Indonesia merupakan bangsa yang berdiri di atas berbagai perbedaan yang dapat diambil banyak hikmahnya. Bahkan dalam kehidupan sebagai muslim pun banyak ditemui perbedaan. Perbedaan merupakan keniscayaan atas kehendak Allah yang pasti terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Tali silaturahmi dan nilai persatuan harus dipegang teguh agar menciptakan kehidupan yang rukun dan damai dan juga saling mencintai. Bagaimana menyikapi perbedaan muslim dengan bijak? Simak terus program siaran agama Islam di Radio El Sinta bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan tema menyikapi perbedaan muslim dengan bijak dalam kerukunan umat beragama bersama narasumber Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar El Sinta di kota Semarang dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Dan mudah-mudahan puasanya lancar ini di hari-hari terakhir. Begitu juga ada Kiai Muhyiddin sudah hadir bersama kami di studio El Sinta Semarang siang hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah baik, sehat. Alhamdulillah. Puasa ke-28. Puasanya nikmat. Alhamdulillah. Tapi puasa 10 nggak sampai 10 ini sudah mungkin 2 atau 3 hari terakhir ini bagaimana ini Pak Kiai hari-harinya? Ya kalau puasa di 10 hari terakhir itu kan ibarat rangkaian TC itu mau mendekati pertandingan gitu ya. Jadi semakin kuat, semakin semangat. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau turnamen itu semakin final itu semakin berat, semakin keras, tapi semakin semangat pengen jadi juara gitu. Itu kalau harusnya begitu ya. Tapi kalau Kiai Muhyiddin saya yakin, kalau saya mungkin sudah kebayang-bayang nih. Ya, opor ayah. Sama saja ya, insya Allah semuanya. Amin, amin. Mudah-mudahan pendengar El Sinta juga demikian ya Pak ya. Tapi ini ada mungkin sesuai nih dengan tema kita hari ini nih Pak Kiai Muhyiddin ya. Menyikapi perbedaan muslim dengan bijak dalam kerukunan umat beragama. Ada masih wacana bentuknya, mungkin belum tahu juga karena beberapa keputusan dari pemerintah juga belum keluar. Kalau satu organisasi besar di Indonesia sudah mengeluarkan putusan begitu ya, Muhammadiyah akan menetapkan Idul Fitri pada hari Jumat 21 April. Yang kemungkinan akan ada perbedaan. Nah ini menjadi hot issue ini belakangan ini Pak Kiai. Ini tapi bagaimana kemudian kita tetap bisa menghargai perbedaan meskipun dalam internal kita sendiri beragama Islam nih Pak Kiai. Di Indonesia ini sejarahnya memang begitu ya. Dari dulu, dari zaman saya kecil, yang saya rasakan itu ya, mungkin sebelum saya juga sudah begitu, bahwa pemerintah itu memberi kebebasan kepada ormas untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Akhirnya mereka
ya berjalan gitu. Nah, sekarang sudah kadung begitu ya tetap begitu. Jadi ada tahun-tahun di mana potensi perbedaan itu tinggi, ada tahun-tahun di mana sepakat karena tingginya hilal itu cukup signifikan, ya sepakat biasanya. Tapi kalau tinggi hilal itu kurang dari 3 derajat, ini biasanya suka berbeda-beda. Ya. Kita sudah punya pengalaman lah, sudah pernah mengalami banyak kali merasakan perbedaan. Cuma yang kalau menurut saya idealnya itu perbedaan itu ya biar perbedaan, sifatnya itu ikhbar, jadi informasi. Yang ideal itu begitu. Iya. Tapi kalau keputusan itu mestinya pemerintahnya pro Muhammadiyah atau pro NU enggak masalah. Jadi tapi di Indonesia yang ada nggak begitu. Jadi mungkin toleran gitu ya. Jadi mentolerir pihak yang menetapkan berbeda dengan pemerintah. Nah, ini sekarang kemungkinan nanti terjadi begitu. Jadi pada hari Kamis besok, ini kan Selasa ya. Ini hari Selasa. Kamis besok tuh ada kegiatan ru'yah hilal yang dilakukan di beberapa titik. Itu akan menentukan, pemerintah akan menentukan, isbat itu akan memutuskan apakah akhir Ramadan itu hari Kamis atau Jumat. Nah, jadi sebetulnya yang disasar itu bukan Idul Fitri ya. Yang disasar itu awal Ramadan dan akhir Ramadan. Kapan berakhir Ramadan? Kalau Ramadan berakhir, memang otomatis jadinya Idul Fitri. Tapi orang terkenalnya itu keputusan Idul Fitri. Karena yang menarik itu kan bodohnya. Betul. Berarti yang dicari sebetulnya akhir Ramadannya ya Pak Kiai ya? Iya. Jadi kalau bulan sudah nampak berarti sudah masuk Syawal, berarti Ramadan sudah berakhir. Tapi kira-kira baik, kalau misalnya ditarik mundur, mungkin kalau zaman Nabi Muhammad, mungkin karena Nabi Muhammad masih ada sebagai panutan, mungkin pasca zaman sahabat atau tabiut tabiin atau para zaman tabiin, terjadi tidak sih sebetulnya perbedaan yang mungkin tidak sampai ada perpecahan begitu ya Pak Kiai ya? Mungkin perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat atau tabiut tabiin zaman dahulu. Jadi di masa sahabat itu ilmu falak belum berkembang. Jadi hisab itu belum begitu dominan. Di sana yang dominan itu ru'yah. Ilmunya belum ada, jadi bukan karena nggak boleh ru'yah. Jadi ilmunya itu kan belum terumuskan. Karena belum terumuskan, maka tidak populer hisab itu. Jadi yang dominan itu ru'yah. Kalau ru'yah ya melihat bulan, melihat hilal. Nah, untuk melihat hilal itu kan satu daerah dengan daerah lain berbeda. Cuma di masa sahabat itu kan Islam terkonsentrasi di Hijaz saja. Kalau Hijaz itu kalau sekarang ya Arab Saudi dan sekitarnya aja. Sehingga mempersatukan itu gampang. Tapi kalau sekarang kan Islam sudah kemana-mana. Muslimnya sudah kemana-mana. Sehingga dan sudah dalam bentuk negara-negara ya. Yang tidak mungkin disatukan oleh Arab Saudi misalnya atau oleh Iran, tidak mungkin ya, mesti punya kedaulatan sendiri-sendiri. Jadi dulu lebih dominan ru'yah. Iya. Tapi kalau misalnya dari segi tidak hanya mungkin penetapan awal atau akhir bulan Ramadan, mungkin dari pendapat-pendapat lain begitu Kiai. Adakah mungkin dulu terjadi perbedaan sehingga kemudian muncullah akhirnya ada golongan ini atau golongan ini pada zaman dulu tuh Kiai? Kalau di masa sahabat itu saya tidak belum membaca soal itu, tetapi saya kira karena itu adalah ijtihad dalam bentuk melihat hilal, ya secara teori memungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan itu. Dan saat itu kan khalifah. Nah, kalau khalifah maka orang taat pada keputusan pemerintah gitu. Jadi keputusan akhir ada pada khalifah. Jadi lebih enak begitu ya. Tapi kan sebetulnya sama saja sekarang. Kalau kita sudah ada pemerintah, tinggal ikut pemerintah saja begitu ya Pak Kiai ya. Ya idealnya begitu. Idealnya. Cuma pemerintahnya kan juga nggak terlalu berani untuk mengambil resiko
apa itu di zaman terbuka begini kan yang tidak pro kan terus nanti jadi apa itu gaduh kan. Itu apalagi sejarahnya di Indonesia itu sudah terlalu lama kadung begitu. Ada mungkin kenapa awal sejarahnya kira-kira kita bisa terjadi perbedaan ini? Apa yang menyebabkan akhirnya perbedaan umat Islam ini di Indonesia kian hari sepertinya sekian ada gitu yang membedakan. Iya. Jadi ini kembali kepada persoalan perbedaan Muslim secara umum, bukan hanya soal tanggal bulan. Iya, bukan hanya tanggal bulan. Gini, perbedaan antar agama itu ada, pasti ada. Lalu perbedaan di dalam agama juga ada. Itulah yang kemudian sering disebut dalam Islam itu perbedaan mazhab-mazhab. Itu sudah kenyataan. Jadi kalau ada orang yang ingin supaya umat Islam itu satu dalam pengertian mazhabnya satu, itu historis itu. Nggak sesuai dengan kenyataan historis itu. Kenapa? Rumusnya begini, dalam Islam itu ada sesuatu yang memiliki kebenaran mutlak. Apa itu Kiai yang benar-benar kebenaran mutlak itu biasanya sumber hukumnya jelas, cetok, pasti, lalu kemudian para ulama semua sepakat. Misalnya sholat 5 waktu wajib. Nggak ada orang ulama yang mengatakan sholat 5 waktu itu nggak perlu itu. Kalau ada, kalau itu berarti penyimpangan. Zina itu haram, nggak ada ulama yang zina kalau begini boleh, itu nggak ada. Itu namanya qat'i. Qat'i dalalah, qat'i subut. Jadi sesuatu yang bersifat mutlak. Riba itu haram, itu mutlak. Judi termasuk. Judi haram, membunuh haram. Apa itu berbuat baik, apa zakat itu wajib. Itu mutlak, itu nggak ada ini. Yang beda itu kan nanti ukuran-ukurannya yang kecil-kecilnya itu. Tapi dalam ajaran Islam itu ada sesuatu yang kebenarannya itu relatif. Karena apa? Karena dalilnya nggak cetok, atau dalilnya itu bersifat umum. Lalu kemudian interpretasinya dilakukan oleh ulama mujtahid. Tapi ulama mujtahid ya, bukan ulama kayak di Indonesia asal disebut kiai gitu. Ya, sudah jadi ulama ya. Ulama mujtahid gitu. Mereka melakukan interpretasi, ijtihad. Tentu hasilnya itu tidak sama dengan ijtihad zaman dulu, tidak sama dengan ijtihad di negeri lain. Nah, ini kebenarannya relatif. Maka kemudian kan ada lahir misalnya mazhab-mazhab, ada mazhab Hanafi yang itu dulu berkembang di Baghdad. Ada mazhab Maliki yang aslinya itu orang Madinah. Ada Imam Syafi'i yang tempatnya pindah-pindah. Ada Imam Hambali. Nah, itu karena situasi, latar belakang pribadi, latar belakang keadaan masyarakat dan sebagainya. Itu menyebabkan perbedaan hasil ijtihad. Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif begitu ya. Lantas bagaimana tadi? Kalau mutlak sudah jelas ya kan. Kalau yang relatif ini nih, bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat dan kami pada umumnya mungkin masyarakat yang awam begitu, tidak belajar agama begitu kuat, membedakan antara kebenaran yang benar-benar benar maupun yang ternyata agak bisa dikatakan abu-abu begitu kebenarannya, karena ada kebenaran relatif tadi. Jadi kebenaran relatif itu maksudnya kebenaran yang dihasilkan dari pemikiran ulama. Karena ulama itu kan subjeknya, ulama itu kan manusia, itu relatif. Tapi kalau kebenaran mutlak itu subjeknya Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kemudian ditafsirkan oleh ulama itu kan berarti karya ulama. Lah itulah relatif. Lalu dari kerelatifannya ini melahirkan perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang berbeda pendapat ulama ya. Kalau orang awam enggak masalah, enggak ada efeknya. Nah, dari perbedaan pendapat itu lalu kemudian lahirlah mazhab-mazhab akhirnya. Mazhab-mazhab fikih misalnya, ada mazhab-mazhab teologi, ada mazhab tasawuf gitu. Nah, mazhab-mazhab itulah yang kemudian berkembang kemana-mana. Di Indonesia ini 4 mazhab pada dasarnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi yang dominan itu Syafi'i. Kenapa yang dominan Syafi'i? Ya
Karena yang membawa dakwah aslinya mazhab Syafi'i, orang-orang mazhab Syafi'i. Yang pertama, yang kedua, mazhab Syafi'i itu mazhab tengah. Cukup moderat begitu moderat, ya. Kalau Hanafi saat itu terlalu rasional. Kalau Maliki itu terlalu Madinah sentris, tradisional. Kalau Hambali itu terlalu ekstrim pada teks. Nah, Syafi'i itu tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu cocok untuk budaya dan tradisi orang Indonesia. Sehingga lama dari awal dakwah Islam di bumi Nusantara ini, yang lama itu kuat itu Syafi'i. Cuma belakangan itu kan banyak orang yang kemudian mencoba memilih yang lain. Ya, misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau Syafi'i ya harus makanan pokok. Gitu. Tapi begitu ya. Iya. Karena dulu hidupnya di dalam tradisi yang dimana orang butuh makan. Bukan butuh uang. Betul. Nah, Imam Hanafi itu hidup di saat itu, kalau sekarang kita sebut kota metropolitan Baghdad. Punya uang gampang. Ibaratnya saya pengen makan mie, saya pengen bakso, saya ingin nasi goreng. Saat itu ya. Itu. Nah, itu kira-kira begitulah itu ilustrasinya. Sehingga di Indonesia itu dominan mazhab Syafi'i. Itu bukan dibentuk orang harus mazhab Syafi'i, enggak, tapi tercipta secara alami. Nah, sekarang ini mulai ada sedikit pergeseran di mana orang mulai memilih mazhab yang lain. Tapi lantas bagaimana kemudian satu orang bisa mengamalkan mazhab ini, kemudian entah tetangganya, entah temannya mengamalkan mazhab yang lain, apakah itu diperkenankan itu, Ki? Enggak masalah. Jadi misalnya ini satu contoh yang nyata, yang kecil ya. Saya sholat subuh biasa kunut. Lalu saya makmum di sebuah masjid, orangnya nggak pakai kunut. Ya nggak apa-apalah. Nah, itu yang mungkin harus harus diluruskan. Iya, nggak apa-apa. Sebaliknya, jadi saya diminta jadi imam. Kan karena saya biasa kunut, saya kunut. Makmumnya ya ikut kunut, nggak apa-apalah. Atau tidak ikut kunut tapi berdiri aja, menunggu i'tidal yang diperpanjang itu. No problem. Kunut juga nggak lama-lama banget sebenarnya ya. Tapi apakah kemudian, ini masyarakat akhirnya ini nggak kunut gitu. Yang ini kunut gitu. Jadinya berpecah. Ini bagaimana sebetulnya masyarakat harus dikondisikan? Itu memang harus diedukasi. Jadi itu memang pelan-pelan. Karena apa? Karena mereka sudah terbentuk kunut sejak bayi, sejak kecil sampai dewasa. Lah itu kan kalau menghadapi berbeda kan terus beda. Sebaliknya, orang yang tidak biasa kunut lalu kemudian melihat orang kunut juga kaget. Lama memang, tapi sekarang eranya sudah mulai cair gitu, tidak masalah. Baik, kita sudah ada pendengar ini yang bergabung, Pak Kiai Muhyiddin. Ada Mbak Ana dari Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ana. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Ana. Oke, izin bertanya Pak. Ini sih berkaitan dengan perbedaan yang ada di masyarakat ya. Jadi kan saya punya adik SMP, pun kayak saya ngerasain dulu sekolah di negeri, di sekolah tuh apakah gak ada semacam sosialisasi atau mengenai sekedar kayak himbauan atau ngasih tahu pelan-pelan ke anak-anak kalau misalnya di Indonesia itu memang banyak mazhab, kemudian banyak NU yang Muhammadiyah, dan itu nggak jadi sesuatu hal yang aneh gitu. Nah, saya ngerasain kemarin adik saya tiba-tiba sekolah dia biasa pakai kunut, tiba-tiba dia sholat di tempat jalan nggak pakai kunut, sholat susah atau enggak. Kalau misalnya kayak yang sudah dewasa kan bisa menyaring informasi dengan baik ya Pak. Tapi untuk yang kayak anak-anak itu dari Kementerian Keagamaan atau dari Kemenak itu tuh ada nggak sih cara untuk bisa memberikan himbauan atau pemberitahuan ke anak-anak terkait? Iya, baik. Ada anak-anak juga ada TPQ, ada ngaji di kampung-kampung gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana dari Semarang. Ada lagi Mbak Ana? Sudah, itu dulu. Baik, terima kasih ya Mbak Ana. Sehat selalu, semoga lancar puasanya. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak Kiai. Kalau anak kecil diberi penjelasan rasional,
itu memang belum saatnya. Agak susah. Ya gitu. paling ya kita beritahu aja, kunut baik, enggak kunut enggak apa-apa. Gitu. Ya memang ada yang selera kunut, ada yang enggak. Paling kita bicaranya sederhana aja begitu. Tapi kalau harus menjelaskan jelentreng, harus apa argumentasinya, apa dalilnya, mengapa begitu, itu kan nanti kalau sudah dewasa atau kalau sudah di perguruan tinggi. Nah kalau belum ya ikuti aja. Kamu biasanya kunut ya kunut lah. Kalau biasanya nggak kunut ya nggak usah kunut. Ya nggak usah kunut juga nggak apa-apa karena sifatnya juga mungkin hanya ibadah sunnah begitu ya. Itu sunnah aja, sunnah gitu. Kalau orang nggak biasa kunut lalu kunut nggak membatalkan sholatnya. Orang yang biasa kunut tidak kunut ya sah-sah saja. Itu sunnah. Tapi perlukah tidak Pak Kiai kita mendesain kemudian pendidikan beragama Islam khususnya di Indonesia untuk tadi menjelaskan kepada adik-adik atau anak-anak kita nanti untuk bahwa agama Islam itu tidak hanya ada seperti ini saja begitu, tapi ada bagian ini, Pak Kiai. Ya perlu itu nanti. Tapi pada saatnya ya, bukan anak-anak kecil gitu ya. Pada saatnya itu perlu diberitahukan bahwa ada mazhab-mazhab. Lalu kemudian orang tua atau guru juga harus memberi contoh. Memberi contoh, jangan contoh yang fanatik. Jadi misalnya gurunya biasa kunut, lalu kemudian suatu saat sedang rekreasi, mengajak muridnya, lalu kemudian jamaah, makmum, orang yang nggak kunut lalu dia batalkan sholat. Dan ini kan contoh yang nggak ini. Jadi harus memberi contoh gitu. Kalau Kementerian Agama kan punya program moderasi beragama. Tapi ini antar agama. Lalu kemudian ada MUI itu punya konsep Islam wasati. Jadi Islam garis tengah. Nah, Islam garis tengah inilah Islam masa depan ini. Artinya cocok untuk masa depan kapanpun dalam rangka menghadapi kebinekaan. Karena itu hal yang menarik benar Pak Kiai. Karena kita benar-benar yang antar suku saja ada perbedaan gitu. Di satu badan Islam saja mungkin tadi banyak perbedaan ya. Ini harus bagaimana kemudian kiatnya agar setidaknya kalaupun memang tidak bisa bersatu, kita bisa saling menghargai begitu Kiai. Ya itu namanya tasamuh itu, jadi toleran. Jadi orang harus diberitahu bahwa ini memang berbeda, dari awal sudah berbeda. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kan periode tabi'in itu. Tabi'in itu kira-kira ya 50 tahun setelah Nabi wafat gitu. Itu muncul generasi tabi'in. Itu aja sudah begitu. Jadi kalau kita itu heran dengan perbedaan, itu historis dong, dari dulunya juga begitu kok. Itu 50 tahun setelah Nabi wafat ya, Pak, sudah muncul. Ini sudah 1400 tahun sudah wafat, yang menjadi hal wajar. Tapi akhirnya memungkinkankah tidak Pak Kiai? Nah, ini tadi pertanyaan kita di luar on air ini ya, masih off record. Munculnya kemudian mazhab baru atau pandangan baru terhadap beragama Islam, Pak Kiai? Mazhab baru itu akan diperlukan kalau ada situasi baru. Kalau tidak ada situasi baru, tidak ada mazhab baru. Ya mazhab yang lama itu masih tetap relevan. Jadi misalnya begini ya. Mazhab baru atau kalau kita kecilkan itu pemikiran baru. Di Mekah itu, di Arab Saudi itu kan dulu dominasinya Wahabi. Itu ekstrim. Apa yang tidak ada di masa Rasul tidak mau. Tapi kenyataan itu sekarang berubah. Bahwa satu, area Ka'bah itu sekarang luas sekali. Zaman Nabi nggak sampai segitu. Ini artinya diperluas kan. Tempat sa'i zaman Nabi itu ya hanya 1 lantai, sekarang itu sudah 3 lantai. 3 lantai, betul. Tempat jumroh juga begitu, sudah sampai 5 lantai. Ini kan dibikin, karena apa? Karena terpaksa harus begitu. Ada kebutuhan di balik itu. Ada kebutuhan. Ya, misalnya kita sendiri juga begitu. Kita misalnya mazhab Syafi'i ya. Kalau punya wudu lalu sentuhan sama perempuan kan batal. Tapi kalau suasana tawaf mau tetap Syafi'i. Saya waktu haji pertama tahun 98 itu
wis bojo, wis mak-mak yang tua-tua itu menggandeng saya semua karena saya waktu itu masih muda. Mungkin dipandang wongnya masih bisa mengayom. Iya. Gandulan kabeh. Nah kalau saya mazhab Syafi'i terus kan saya terus berapa menit batal wudu, lawang tempat wudunya jauh lagi. Kon gandulan nih gon pakaian apa ini umrah, pakaian ihram. Itu nanti copot ihram saya. Tetap akhirnya gandulannya kan ke tangan. Lah ke tangan kan sentuhan. Nah ini situasi khusus itu kita ya otomatis begitulah yang diistilahkan dengan ikhtilaful ulama rahmah. Jadi perbedaan ulama itu justru menjadi rahmah. Di saat sulit ya itu begitu. Iya. Tapi itu diperkenankan seperti itu, Pak. Boleh ya. Jadi begini kriterianya ya. Pindah-pindah mazhab itu boleh apa enggak? Ini pertanyaannya. Ada tiga golongan ulama. Pertama, mutlak enggak boleh. Yang kedua, mutlak boleh. Mutlak boleh, kenapa? Bermazhab itu enggak ada larangannya, enggak ada perintahnya, ya mutlak boleh. Terus pokoknya sak penakmu. Yang ketiga, ini yang moderat. Boleh pindah kalau memang dibutuhkan. Atau apalagi darurat. Jadi dibutuhkan atau darurat itu contohnya kayak tadi itu waktu tawaf itu. Kalau saya mazhab Syafi'i terus ya kesulitan nanti. Padahal kalau mau ambil air wudhu kan jauh itu. Dari itu betul. Kalau zaman tahun 98 saja sudah jauh, ini sekarang sekarang lebih kompleks mungkin. Kalau mau wudhu harus jalannya sudah seperti sa'i. Orang kadang sebelum haji itu membayangkan harus tetap Syafi'i, dibayangkan kayak masjid di kampung gitu. Jadi masjidnya lalu kemudian mau wudhu tinggal berapa meter aja. Di sebelahnya sudah ada tempat wudhu dan toilet ya, begitu pakai. Di sana nanti kalau wudhu mau ketemu lagi dengan rombongan hilang itu. Belum tentu ketemu rombongan sendiri. Diperkenankankah kira-kira tidak kalau misalnya digabung-gabungkan antara fatwa satu di mazhab ini terus digabung, kalau di luar konteks tidak bukan mau enaknya aja dulu deh gitu. Maksudnya memang saya lebih nyaman sholat witir 2 plus 1 gitu. Atau saya lebih nyaman sholat witir 3 padahal mazhabnya yang tidak menganut hal seperti itu begitu Pak Kiai. Gimana tadi pertanyaannya? Menggabungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya begitu. Jadi ada 2 kategori. Satu pindah mazhab. Kalau pindah mazhab itu artinya total. Lalu yang kedua itu tadi intikal mazhab ya. Kalau yang kedua itu namanya talfik. Talfik itu mencampurkan. Jadi dalam satu apa itu unit hukum itu dia mengambil ini dan ini. Nah, itu tadi kembali ke 3 pendapat tadi. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang mutlak boleh ya tidak ada masalah. Kalau pendapat yang mutlak tidak boleh ya berarti kita harus konsekuen dengan mazhab. Padahal konsekuen dengan mazhab itu kapan sih janjinya? Betul juga ya Pak. Jadi kalau menurut saya ya saya yang ketiga itu. Jadi kita pindah mazhab atau campur-campur mazhab itu boleh kalau memang diperlukan. Karena gini, prinsipnya ajaran Islam itu dilakukan dalam keadaan mudah, tidak mempersulit. Jadi kalau kita pilih yang sulit ya kita mempersulit diri. Cuma masalahnya begini, bahwa kita ini ibadah ini kan ada soal perasaan ya. Kalau saya sejak kecil itu tahlilan sampai tua tahlilan ya mantap. Kalau nanti kemudian tidak boleh tahlil itu saya jadi itu kan perasaan. Kalau saya sejak kecil itu kunut, lalu kemudian tidak kunut itu gelo banget. Aku mau kunut padahal kunut itu doanya isinya bagus sekali. Betul. Nah, tapi itu perasaan. Syar'i boleh kunut nggak kunut nggak apa-apa, kunut nggak apa-apa. Syar'i lo ya. Formal syar'i. Itu hukum mutlaknya tadi ya, kebenaran mutlaknya ya. Jadi kalau kita itu karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan perasaan toh. Kejiwaan ini. Jadi kalau saya misalnya biasa batal wudhu kalau salaman, ya toh. Lalu kemudian kasihan ini orang mau salaman, masa kita tolak kalau salaman. Nah, tapi baru terus jadi ragu, aku harap sholat ki piye ya enak lah. Nah, kan itu urusan perasaan. Perasaan.
Ya saya selama ini ya nuruti perasaan. Pribadi saya tetap nuruti perasaan. Tapi kalau memang kondisi sulit, ya saya harus kembali kepada pedoman syar'inya gimana atau fikihnya gimana. Ya sudah itu aja. Ini harus ilmunya harus dalam ini. Baik, sebelum kita lanjutkan sudah ada lagi pendengar ini Pak Kiai. Ada Pak Dida dari Pudak Payung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dida. Monggo. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Dida. Selamat siang Radio Cinta. Selamat siang, assalamualaikum Pak Profesor Muhyiddin. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Dida. Alhamdulillah. Pak Muhyiddin. Alhamdulillah. Ya Pak, saya ini ada pertanyaan Pak sebagai orang awam Pak. Di internal kita sendiri itu kan ada 73 golongan Islam ya Pak. Ada salah satu yang memang harus harus kita mencari. Dihindari begitu ya Pak Dida ya. 73 golongan Islam kan ada. Harus salah satu kita harus mencari itu apa yang terbaik di dalam itu Pak. Oh, itu satu yang selamat. Bagaimana kita menyikapi. Yang kedua Pak Dr. Andes Muhyiddin, itu kan perbedaan kita kan sudah tahu. Kalau perbedaan itu besok untuk sholat id juga ada perbedaan. Islam itu terdiri dari humanis, realistis dan historis untuk perbedaan Pak. Ya, menyikapi hal tersebut saya orang awam Pak. Saya sebenarnya kalau aturan itu pengen enak Pak. Nah besok nggak puasa, mending puasa sholat id besok aja kan itu nggak kan. Itu menyikapi bagaimana Pak? Apakah kita berdosa untuk memilih besok Jumat aja, saya sholat id aja, biar Sabtu saya tidak puasa, kan lebih enak Pak, aturannya lebih tinggi. Nah itu sering mungkin ya Pak Dida yang kayak gitu ya. Itu jujur aja Pak. Makanya menyikapi tersebut sebetulnya kalau dulu Pak zaman era Soeharto itu kan nggak ada Pak. Pasti itu bareng Pak. Nggak ada perbedaan itu, pasti bareng. Kalau itu sholat id juga bareng. Kasihan kan mereka selalu besok nggak jadi lebaran. Tahun 2011 kan kejadian itu pernah terjadi Pak. Sudah masa opor, tahu-tahu besok nggak apa ya. Opornya buat buka. Masuk kulkas lagi tuh Pak Dida. Dulu belum ada Terima kulkas. kasih Pak Dokter. Iya baik. Ada lagi Pak Dida? Terima kasih Pak Dokter. Sementara itu Pak, yang tadi yang 173 golongan itu kita menjaga untuk satu, yang kedua itu perbedaan yang selama ini memang Islam historis, humanis dan realistis itu memang perbedaannya selalu ada Pak. Baik. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Dida ya. Sudah Pak Dida ya, cukup ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa ditanggapi. 73 golongan itu konteksnya itu konteks akidah itu. Jadi bukan mazhab fikih itu. Kalau konteks akidah itu maka ukurannya benar salah. Nah, itu memang bisa jadi dalam komunitas muslim itu lalu muncul akidah-akidah yang menyimpang gitu. Atau kelihatannya tidak menyimpang tapi sikapnya kemudian menyimpang. Jadi kelihatannya nggak menyimpang tapi kemudian galak sekali misalnya. Iya. Misalnya orang kalau nggak sama dengan saya berarti musuh. Kalau musuh halal dibunuh. Wah, itu kan, yang agak. Padahal isi mazhabnya itu nggak nyimpang-nyimpang betul. Yeah. Nah, jadi itu konteksnya adalah konteks akidah, konteks kelompok. Itu memang kalau itu memang benar salah. Tapi kalau yang tadi kita bicarakan fikih itu bukan benar salah, tapi mana yang cocok. Jadi ibaratnya kalau saya bikin contoh yang paling mudah itu, istri saya senangnya pedas, saya nggak begitu pedas, ya sudah jalan saja gitu. Istri saya makan sambal banyak, saya sedikit aja gitu. Kemudian pertanyaan kedua, yang mencampur untuk enaknya tadi Pak Kiai. Jadi milih mana untuk enaknya itu gimana sih? Jadi kalau ini kita itu kan ada 3 kriteria ya. Ada mujtahid, artinya orang yang memiliki pendapat. Itu ulama kelas tinggi. Ada muttabi, orang yang mengikuti pendapat ulama tapi tahu reasoningnya. Yang ketiga ya semata-mata melu aja. Ini orang awam. Ini tadi Pak Dida bilang orang awam, tapi bukan orang awam, ini pertanyaannya angel. Ilmunya sudah dalam ini Pak Dida sebetulnya. Jadi kalau mujtahid ya dia harus berpikir sendiri, menetapkan sendiri. Kalau mutabi
Ya dia kalau mau ikut itu supaya memahami reasoningnya. Kalau tidak paham reasoningnya itu berarti yang ikut bermazhab begitu aja atau taklid gitu. Orang awam itu taklid, ya orang awam masa disuruh tahu reasoningnya, orang sekolahnya aja nggak tamat SD kok misalnya Pak Kiai. Kan banyak orang begitu ya tuh, orang masih banyak di Indonesia seperti itu juga. Banyak. Ada orang yang intelek meskipun tidak kuliah di IAIN, kuliahnya di Undip, di ITB, tapi dia kan berpikir. Lalu kemudian setelah berpikir itu reasoningnya dipahami. Nah itu namanya muttabi. Nah, kalau ulama kelas tinggi itu ya dia mujtahid lah. Orang awam itu ya ikut-ikutan boleh aja. Jadi menurut saya ya kalau soal cari yang enak itu soal moral ya. Cari yang enak soal moral. Menurut saya lebih baik cari mana yang menurut tradisi keluarganya apa, tradisi masyarakatnya apa, daripada cuma cari yang enak. Cari yang enak nanti kalau satu kampung itu semuanya hari rayanya Sabtu kan nanti dewe. Itu agak repot Pak Kiai, benar. Pengen makan kupat belum ada kupatnya. Jadi menurut saya kalau mau pilih mana apakah Jumat atau Sabtu, itu menurut saya ini ada di mana, komunitas mana. Nah, saya ini masyarakatnya bagaimana. Nah, sebetulnya kalau buat saya untung itu Lebaran 2 hari itu. Gak ikut hari ini, ikut besok gitu Pak Kiai ya? Bukan, bisa khutbah 2 kali. Bener juga. Bisa khutbah 2 kali, tapi kalau kondangan bisa ambrol itu. Kayaknya nggak apa-apa, baik. Khutbahnya, sholatnya ya belakangan. Iya. Iya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan juga ini Pak Kiai masuk ke WhatsApp kami. Ada dari Mas Andi Semarang. Bapak saya ikut Muhammadiyah, ibu saya ikut pemerintah. Dulu waktu kecil pernah berbeda Idul Fitrinya, dan saya ikut bapak saya yang Muhammadiyah. Kalau kali ini gimana langkah saya menentukan mana yang mau saya ikuti, Pak Kiai? Terus ada lagi Pak Siam di Ungaran. Saya merasa tingkat keimanan saya rasanya menurun. Apa saja Pak Kiai yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keimanan? Terus kemudian ada lagi Pak Toto Gunung Pati, Pekalongan dan Sukabumi. Saya lihat berita Pemdanya nggak ngasih izin buat sholat di lapangan besar karena katanya diperuntukkan penggunaan pemerintah. Padahal waktu sidang isbat awal bulan lalu ditekankan bahwa tidak ada perbedaan, jadi tidak masalah. Ini kok membingungkan ya? Mungkin bisa ditanggapi Pak Kiai. Lupa nih tadi pertanyaan. Baik, saya satu-satu aja berarti Pak Kiai. Dari Mas Andi nih tadi ikut ibunya yang bapaknya Muhammadiyah, ibunya ikut pemerintah. Nah, tahun lalu sudah ikut bapaknya Muhammadiyah. Tahun ini tuh pengennya bareng-bareng gitu. Nih gimana menentukannya nih Pak Kiai? Boleh-boleh aja gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau saran saya itu ikut pemerintah itu kan lebih besar gitu ya toh. Pemerintah itu di atas Muhammadiyah. Ikut Muhammadiyah sah-sah saja, kecil juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya itu tadi kembali kepada yang keterangan saya bahwa perbedaan ini kebenarannya relatif. Lalu kemudian mau memilih yang mana silahkan. Cuma tadi jangan milih cari yang enak gitu. Secara moral kan tidak enak, tidak bagus. Gitu. Perasaan tadi Pak Kiai, perasaan. Sama ini mungkin senada tadi perkara Muhammadiyah dan pemerintah. Ini Pak Toto tadi Gunung Pati bingung melihat kasus di Pekalongan dan Sukabumi yang Pemdanya tidak memberikan izin kepada organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat di lapangan. Ini bagaimana menyikapinya nih Pak Kiai? Kalau menurut saya ya mestinya diizinkan aja. Kalau berbeda itu boleh, ya diizinkan. Kecuali kalau berbeda nggak boleh, jangan diizinkan. Itu logikanya menurut saya begitu. Ya cuma masalahnya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi Pemda yang saya nggak tahu. Tapi kalau semata-mata soal pemberian izin sholat, menurut saya kalau memang Muhammadiyah mengumumkan Jumat, orang tidak pemerintah tidak boleh menolak kan itu, ya otomatis dia mau sholat Id. Nah kalau sholat Id orang banyak kan berarti butuh tempat yang luas. Nah menurut saya ya baiknya diberilah izin. Kecuali memang lapangannya mau dipakai agenda lain begitu Pak Kiai. Ya. Oke, baik. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir nih Pak Kiai yang dekat dengan atau identik dengan
Idul Fitri atau Lebaran gitu. Masalah zakat. Tadi kalau kita berbicara bahwa Imam Syafi'i mazhabnya yang mayoritas digunakan Indonesia adalah berzakat menggunakan makanan pokok. Kalau kita berarti beras dalam hal ini. Tapi beberapa orang kemudian menilai bahwa kalau memberikan beras ya dia hanya makan beras saja begitu. Kalau dikasih uang nanti justru perputaran ekonomi semakin hidup, uangnya mungkin bisa dijadikan modal belanja. Ini bagaimana kemudian menyikapinya nih Pak Kiai? Ini, kalau orang dalam dirinya ingin konsisten Syafi'i, pakai uang bisa dicari cara. Jadi bawa uang, nanti panitia zakatnya menyediakan beras. Tukar dulu uang dengan beras. Iya. Lalu kemudian berasnya serahkan pada panitia. Itu kalau ingin konsekuen pada Syafi'i. Tapi kalau misalnya tidak harus konsekuen, ya sudahlah. Ikut Hanafi dalam hal ini. Saya pernah jadi guru. Murid saya itu saya suruh zakat fitrah dengan beras. Nah, ada satu keluarga yang 4 orang tuh sekolah tuh di situ itu. Nggak mau bawa beras apa? Malu Pak. Bawa beras satu karung nanti terus numpak Daihatsu kangelan gitu. Waduh, iya. Saya baru sadar ini kalau hanya 1 orang bawa beras 2,5 kilo itu aja kalau anak SMP kan berat toh Pak. Betul Pak Kiai. Nah makanya terus direkayasa, saya menyediakan 2,5 kilogram. Kalau ada yang mau zakat pakai uang, nih beli dulu nih beras ini. Nah, sini uangnya. Terus baru zakatnya dengan beras yang dibeli di situ itu. Ya kita cari yang mudah aja lah. Daripada nanti dia nggak zakat malah berdosa begitu Kiai. Malah jadi parah gitu. Tapi berarti memang sebagian orang ya silahkanlah percayai apa yang kamu nyamani perasaannya tadi ya Pak Kiai. Iya begitu iya. Karena itu jadi bermazhab itu ya memang ada reasoning rasional, tapi juga ada psikologis. Kalau sudah dari kecil terbentuk begitu lalu suruh beda itu kan nggak enak. Jadi silahkan itu jalan keluarnya ada. Terakhir Pak Kiai mungkin bagaimana kemudian tadi masyarakat supaya menghargai perbedaan dalam agama Islam kita sendiri supaya tadi tidak muncul perpecahan, perbedaan merupakan rahmat. Kelihatannya soal perbedaan ulama itu yang paling berhasil itu Mesir. Mesir itu macam-macam juga nggak apa-apa. Itu hasil dari edukasi, sosialisasi ajaran agama kepada mereka lah. Kita itu proses itu. Kita itu masih dalam proses dalam proses memahami antar madhab. Orang awam lu ya. Kalau yang sekolah tinggi ya enggak. Nah orang awam ini masih dalam proses bahwa ada madhab lain yang tidak kamu lakukan, tidak sama dengan yang kamu ikuti. Nah ini kita itu prosesnya masih memerlukan waktu. Masih panjang. Kalau nanti proses itu sudah selesai, nggak ada masalah nanti. Jadi ya mungkin edukasi ya namanya. Edukasi dan kemudian juga praktek budaya. Lalu apalagi ya edukasi dan praktek budaya itu yang akan menentukan bahwa orang itu nanti beda-beda mazhab tidak masalah. Baik, mudah-mudahan masyarakat tercerahkan dengan apa yang kita diskusikan pagi hari ini Pak Kiai. Dan dapat diambil pelajarannya supaya tadi mau hari Jumat, hari Sabtu, kalaupun ada hari Minggu ya silakan. Tapi mudah-mudahan nggak ada hari Minggu yang Idul Fitrinya ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Kiai Muhyiddin atas kesempatan waktunya siang hari ini dan semoga sehat selalu, lancar puasanya sampai hari Lebaran tiba. Amin. Dan pendengar, demikian siaran dialog keagamaan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Saya Muhammad bin Jahidin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Program siaran dialog